yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba yang mendamba merindu kebahagiaan, kedamaian, kedamaian di dunia dan kedamaian di akhirat. Ketahuilah bahwa kedamaian di akhirat mukadimahnya adalah kedamaian di dunia. Kedamaian di dunia mukadimah dalam diri. Yang belum bisa damai dalam diri susah menciptakan kedamaian di dunia. Maka hal yang paling penting bagi kita untuk mendapatkan kedamaian nanti di akhirat, ayo kita damai dalam diri, menata hati kita menjadi orang yang damai, membiasakan kita untuk memaafkan, menghilangkan dendam, menjauhkan dengki. Itulah kuncinya. Seorang pendendam mustahil mewujudkan kedamaian dan keindahan di semesta ini. Orang yang belum bisa memaafkan, bagaimana dia akan minta maaf? Lalu bagaimana akan terjadi satu budaya saling memaafkan yang selama ini mungkin setiap tahun budaya yang dahsyat agung, saling memaafkan di hari raya. Bahkan kalau kita lihat satu tradisi yang paling dahsyat di seluruh dunia hanya ada di Indonesia. Untuk pulang mencari damai, akan tapi apakah sudah ada jaminan kalau pulang ke damai? Permasalahan baru, karena permasalahan di dalam diri. Kalau ingin menciptakan kedamaian, maka harus damai dalam diri. Pastikan kita menjadi orang yang mudah memaafkan sebelum kita merengek meminta maaf kepada orang lain. Memaafkan, lapang hati, menjadilah orang yang berlapang hati. Dan itulah yang disebut dengan orang yang punya qalbun salim. Qalbun salim. Ada orang mengganggu kita, selagi itu umat Nabi Muhammad, kita pandang dia sebagai umat Nabi Muhammad. Kita doakan. Kalau orang mengganggu kita, zalim pada kita, aniaya kepada kita, menfitnah kita, menggunjing kita, kita berpikir dalam bahwasanya itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita akan terbebas dari yang namanya dendam. Kalaupun ada dendam, tidak kita wujudkan dalam balasan-balasan zahir, akan tapi kita balas dengan kebaikan. Bukan kita membalas dengan caci maki, akan tapi kita ganti dengan panjatan doa. Dan itu yang diajarkan oleh para orang-orang soleh. Dan itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Kalau ada orang menyakiti kita, lihat, berbuat zalim kepada kita, Al-Quran mengajarkan, dan yang bisa menerima pelajaran ini hanya ahli surga. Sebab disebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju pengampunan Allah dan surga. Nah, ini surga yang telah disiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa di sini? Orang bertakwa yang menjadi ahli surga, yang menciptakan damai di surga nanti dan damai di dunia. Memang disebutkan ayat ini, di ayat ini, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i, ya orang berderma. Tapi ada lanjutannya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhiminal ghaidha, mereka orang yang bisa menahan amarah di saat disakiti oleh seseorang, tidak membalas. Apakah kita sudah mengamalkan ayat ini? Budaya saling memaafkan kalau kita tidak akan terwujud kecuali kita memulai dari diri kita, bahwa kita akan memaafkan, kita berlapang hati, kita mudah memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha, jika ada yang mengganggu kita, menyakiti kita, zalim, aniaya kepada kita, kita tahan. Tidak boleh kita membalas. Kalau kita ingin pangkat mulia, surga Allah, jannah, setelah kita menahan, jangan dibiarkan begitu saja. Bisa saja meledak minggu depan atau tahun depan. Lalu lanjutkan, wal 'afina 'anil nasi, memaafkan. Lihat, kedamaian dimulai dari memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Kalau Anda belum pandai memaafkan, jangan berharap adanya kedamaian. Anda mengharap maaf orang, Anda tidak pernah memberi maaf. Omong kosong. Sudahkah Anda memulai dengan memaafkan? Anda mau minta maaf, memaafkan tidak pernah punya, tidak bisa. Bagaimana dia akan minta maaf? Wal 'afina 'anil nasi, memaafkan orang yang berbuat salah. Tidak cukup memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin, membalas kebaikan orang yang tidak baik kepadanya. Jika semua orang cara hidupnya semacam ini,
apakah akan terjadi percekcokan di semesta ini? Tidak ada. Yang ada adalah damai. Hari ini orang mudah memberikan reaksi negatif kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Alasannya apa? Saya perlu membela diri. Ya, Nabi juga mengajarkan membela diri kok. Akan tapi membela diri yang diajarkan Nabi tidak boleh terlepas daripada akhlak mulia. Bukan kita dicaci ikut mencaci, kita ngolok ikut ngolok, tidak. Akan tapi ada cara yang dahsyat. Tapi mulailah dari kita memaafkan. Mungkin kita menuntut hak kita yang telah diambil oleh saudara, oleh teman, ke mahkamah sekalipun, tapi tidak pakai caci maki, tidak pakai dendam, tidak pakai benci, akan tapi dengan cinta. Ini yang perlu kami hadirkan saat ini adalah yang ingin menciptakan damai di dunia ini harus mulai dari dirinya yang sudah damai. Siapa yang menyimpan dendam? Rugi. Anda tidak akan bisa menciptakan kedamaian di dunia. Jangan di dunia, di rumah tangga saja nggak bisa. Sama ayah mendendam, sama ibu mendendam, sama saudara mendendam, sama anak mendendam. Kerjaannya dendam menyimpan amarah. Mana mungkin orang menciptakan kedamaian? Yang disebutkan dalam Al-Quran, yang punya qalbun salim, yang datang kepada Allah bi qalbin salim, hatinya selamat. Selalu melihat ini umat Nabi Muhammad, lapang hatinya, damai hatinya, punya qalbun salim, salamatus sudur. Mari kita mulai dari sini. Esok hari kita akan saling memaafkan, katanya. Saling memaafkan, ya, artinya Anda sebelum meminta maaf, Anda harus siap memaafkan kepada siapapun. Dahsyat. Dan selamat tinggal dendam. Dendam bukan sesuatu yang baik. Dendam membahayakan. Kalau orang di dalam hatinya ada dendam, ternyata di sini akan dendam itu seperti benih. Benih macam-macam kejahatan. Siapapun yang di dalam dirinya ada dendam, maka ketahuilah akan menghadirkan penyakit yang lainnya. Ada dengki, ada benci, ada menggunjing setelah itu, karena dia dendam sama seseorang, sehingga maunya ngomongin kejelekan dia supaya orang lain memusuhi dia dan menghancurkannya. Dendam adalah satu dosa hati yang luar biasa besar. Dan orang-orang seperti itu tidak mungkin mewujudkan kedamaian di dunia ini. Dan kalau sudah di dunia tidak damai, di akhirat tidak damai. Tapi kalau orang di dunia ini sudah damai, ketahuilah sebelum masuk surga seperti berada di surga. Itulah yang dikatakan oleh para kekasih Allah. Mereka mengatakan bahwasanya kalau seandainya di dunia, kalau seandainya di surga nanti seperti yang aku rasakan saat ini di dunia, sudah sangat cukup. Kita bingung, apa yang kau rasakan, hei para kekasih Allah, sampai kau merasakan di dunia seperti di surga? Mereka menjawab, yang kami rasakan bahwasanya kami tidak punya dendam kepada sesama, sehingga setiap kami bertemu dengan manusia yang ada adalah keindahan. Itulah surga sebelum masuk surga. Surga sebelum masuk surga. Pastikan setelah ini Anda jangan mengutuk orang, jangan mencaci orang, jangan doakan kejelekan. Sejahat apapun dia, doakan dengan doa kebaikan. Kita berlatih. Kalau sudah dalam panjatan doa yang kita ucapkan kebaikan, ketahuilah dalam kebiasaan pun kita juga akan mengucapkan kebaikan. Karena dalam panjatan doa yang sangat spesial, kita mendoakan kebaikan tetangga yang enggak baik, saudara baik, ya Allah, itu saudaraku ngerebut warisku, berikan hidayah ya Allah, jaga anaknya ya Allah, jangan sampai kejahatan ini terus menerus ya Allah. Terus kita doakan kebaikan. Di dalam panjatan doa kita doa kebaikan, maka ketahuilah di dalam kebiasaan pun akhirnya omongan kita jadi baik. Susah mencaci, suka mengolok. Apa artinya mengolok? Menghujat, mendendam, mencaci, enggak ada artinya. Bukan pendidikan dari baginda Nabi SAW. Kalau Nabi menyebutkan al-mu'minu laysa bi sab wala la'an wala ayyab ya wala la'an. Seorang mukmin itu adalah tidak kebiasaan mencaci. Bukan kerjaannya caci maki, mengolok. Bukanlah kerjaan ahli iman. Mari mulai hari ini kita tata hati kita. Selamat tinggal dengan caci, selamat tinggal dengan mengolok. Jaga lisan kita. Kalau kita lagi tidak enak sama seseorang, sudahlah gempur dengan panjatan doa kebaikan. Kalau Anda sudah membiasakan dengan yang demikian ini, Masya Allah, akan mulai terasa hidup Anda di dunia semakin lapang, semakin enak, semakin enak. Itulah muqaddimah keindahan kelak di surga. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada kita. Dan semoga orang-orang yang telah kita zalimi, semoga Allah melapangkan hatinya sehingga memaafkan kita. Mari kita mohon kepada Allah rahmat. Alhamdulillah.
Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian dan dendam di antara kami ya Allah. Ganti dengan cinta ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon berikan kepada mereka dengan segala kebaikan, kebaikan di dunia dan di akhirat, kebaikan untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Itu keluarga kami, itu tetangga-tetangga kami ya Allah, yang telah berbuat zalim dan salah kepada kami, maafkan ya Allah. Mereka tetangga kami, mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad, kami tidak ingin mereka masuk neraka-Mu ya Allah, dan wujudkan keindahan di dalam rumah kami, di masyarakat kami di dunia hingga kelak di surga ya Allah. Indah di masyarakat kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang telah tersakiti hatinya oleh perilaku kami, perbuatan kami mohon ganti dengan kebahagiaan dan maafkan kami, ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan jadikan kami juru damai di negeri ini Allah. Cintai kami, rindu yang kami sampaikan menjadi orang saling berkasih sayang ya Allah. Jangan kau jadikan kami sebab mereka berpecah dan bermusuhan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami seperti ini, pertemukan hati kami, dan seperti Engkau pertemukan kami di dunia, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka, jadikan mereka anak-anak di surga ya Allah. Mudahkan mereka untuk berbakti kepada kami ke depan hari ya Allah, dan mudahkan kami berbakti pada orang tua kami ya Allah, dan jadikan kami dan orang tua kami dan anak-anak kami dengan cucu kami dengan kakek kami dengan saudara kami, jadikan kami ahli surgamu ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon jaga negeri ini ya Allah, jaga negeri ini ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jauhkan negeri ini dari perselisihan, percecokan dan pertumpahan darah. Kami mohon berikan kepada kami pemimpin, memberikan kepada kami pemimpin yang baik, wahai Zat yang Maha Kuasa dan Maha Tahu ya Allah. Jika pemimpin kami sudah baik, tambahkan kebaikannya. Jika tidak baik, Engkau Maha Tahu ya Allah. Berikan hidayah, bimbingan-Mu agar menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang mengabdi untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami ya Allah. Kami masih ingin bertemu di dunia ya Allah, dalam kebaikan hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman Rahim, makmurkan masjid ini dengan orang-orang ahli surga ya Allah, yang mewakafkan tanah di atasnya, yang membangunnya, yang memakmurkannya, dan tetangga-tetangga masjid ini jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Yang jarang solat ke masjid, mudahkan mereka untuk solat di masjid ini ya Allah. Jika ada di antara mereka para tetangga ada yang jarang salat, yang jauh dari kebaikan, jauh darimu ya Allah, kami mohon setelah malam ini Allah, jadikan mereka orang yang dekat kepadamu ya Allah. Kami tidak rela jika ada tetangga masjid ini masuk neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari judi ya Allah, yang saat ini banyak terjadi judi ya Allah, judi online ya Allah, pinjaman online ya Allah, merusak rumah tangga, merusak keluarga. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ini majlis mulia ya Allah. Di tempat di malam mulia ini, kami mohon jika ada di antara kami ada yang terjumus dalam kehinaan judi online atau pinjaman online, kami mohon entaskan ya Allah, entaskan daripada kehinaan ini, ganti dengan rizki yang halal, rizki yang halal, rizki yang halal ya Allah. Jauhkan kami dari keharaman ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kuhinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam kehinaan zina, kami mohon berikan kesadaran, ampuni dia, tutup aibnya ya Allah, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum. Dan kami mohon ya Allah, buka pintu halal untuknya, dan jauhkan kami dari menggunjing ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jauhkan mata kami dari yang haram, lisan kami dari yang haram, telinga kami dari yang
yang haram, syahwat kami dari yang haram, jauhkan kami dari yang haram ya Allah, berikan pada kami kehalalan, mudahkan kami untuk yang halal ya Allah, dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Al-Fatihah.